Mohon maaf, berapa banyak Bilal mayit yang faham masalah begini. Ya mudah-mudahan faham. Nah tapi kalau tak dipelajari begini tak tahu. Nah maka setiap ilmu itu, setiap profesi yang berkaitan dengan ibadah itu perlu ilmu, bukan hanya diwariskan saja. Nah Bilal mayit ini termasuk profesi warisan. Ayahnya meninggal biasanya terus ke nama anaknya. Nah gitu juga lah hal-hal yang lainnya lah misalnya. Tapi harus ngaji, jangan tak ngaji. Ilmu itu tak bisa diwariskan. Ilmu itu harus memang duduk ngaji. Nah, ini mohon maaf karena begitu banyaknya orang yang mengurusi masalah ibadah orang tapi tak faham dengan hukumnya. Berapa banyak tuan kadi yang menikahkan orang tapi tak pernah belajar fikih munakahat sampai selesai. Akhirnya bermasalah di masalah wali. Nah, di masalah ini itu segala macam. Nah, jadi maka sempurnakanlah, apalagi berkaitan sama ibadah orang. Nah, sempurna betul belajar. Bagi yang dilantik menjadi imam-imam di masjid, pelajari fikih salatnya, pelajari apa perbedaan imam dengan makmum dalam salat. Nah, inilah pentingnya ilmu. Nah, ini pentingnya ilmu, bukan ustadz saja, semuanya. Nah, semuanya paling tidak belajarlah yang berkaitan dengan profesinya. Nah, yang berdagang, pelajari ilmu dagangnya. Jangan sampai terlibat riba, jangan sampai menzolimi orang, jangan sampai melakukan transaksi yang haram, jangan sampai terlewat zakat perdagangannya. Kan itu tadi. Nah, ada zakat perdagangan. Jadi harus paham. Jadi maka oleh sebab itu semuanya harus ngaji memang. Nah, makanya pertama kali ayat turun tuh Iqra. Makanya Rasulullah katakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas seluruh orang Islam. Orang Islam yang ilmunya belum cukup lalu berhenti menuntut ilmu berdosa karena meninggalkan kefarduan. Ya alhamdulillah, yang datang hari ini kemari berarti dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Walaupun agaknya kalau 2 minggu sekali itu udah setahun gitu. Kita ngaji udah setahun nih. Masih sampai mandi wajib Bu. Sholat belum lagi ini. Ya Allah, makanya jangan satu tempat, banyak tempat. Dulu saya ingat waktu muda, tak ada satu malam pun saya yang kosong dari majelis ilmu. Malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai malam Minggu pun saya ngaji. Nah, lalu ada majelis ta'lim Al-Ittihad, itu majelis ta'lim yang paling luar biasa, banyak orangnya. Datang saya ke situ. Nah, jadi yang masih muda punya banyak waktu, janganlah seminggu sekali, apalagi 2 kali seminggu ngaji terus, banyak kali materi yang harus dipahami. Di sini mungkin sampai bab mandi wajib, di majelis lain mungkin udah bab sholat, majelis lain udah bab zakat, majelis lain udah bab munakahat, majelis lain udah bab mungkin yang haji atau umroh, bab puasa. Akhirnya tercover semuanya, tertutupi, terkejar semuanya. Nah, saya kalau malam hari itu majelis penuh itu rata-rata habis maghrib habis isya, habis maghrib habis isya. Kenapa? Karena saya takut ibadah saya nyangkut nggak sah. Dan memang alhamdulillahnya udah jadi hobi ngaji itu. Nah, saya ngerasa kalau dapat ilmu baru di agama saya itu bahagianya luar biasa. Makanya kemana guru saya ikuti dulu. Nah, ini yang muda-muda. Nah, yang muda-muda ya. Nah, kayak walaupun udah menikah pun ya jangan berhenti juga ngaji. Rasulullah istrinya berapa? 11. Sempat ngaji nggak? Ngaji tiap hari, ngajar ngaji segala macam. Istrinya 11. Ini belum kawin udah nggak sempat ngaji. Istri masih 1 udah tak sempat ngaji. Rasulullah istrinya 11 masih sempat ngaji sana sini. Nah, jadi maka oleh sebab itu jangan sampai tak mengaji lagi. Jangan putus mengaji, terus cari lagi. Nah, sini mana? Nah, tapi memang yang amat sangat disayangkan, memang guru kami kata pun ngaji model macam kitab begini udah mulai banyak berkurang. Kalau dengar ceramah tak sampai ke bab tayamum. Tak ada orang ceramah masalah tayamum tuh tak ada. Nah, pernah nonton ceramah Ustadz Maulana, Mama Dede, pernah dengar? Nah, ceramah kita hari ini judulnya tayamum. Tak akan bisa diceramahkan tayamum itu. Nah, jadi makanya kalau nggak ngaji kitab nggak sampai ke situ.
Khutbah Jumat, khotibnya tidak ada, pun tema khutbah Jumat kita adalah tentang tayamum, tak akan itu. Jadi memang harus ngaji kitab. Nah, tadi ini kami pondok pesantren kami yang sekarang lagi saya asuh memang memfokuskan gimana anak-anak biar bisa ngajarkan kitab macam begini. Balik kampungnya segala macam buka majelis-majelis kitab begini. Nah, ajarkan fikih secara utuh. Karena kalau dari ceramah-ceramah orang nggak akan bisa belajar fikih secara utuh tadi. Ajarkan perbabnya. Nah, ajari itu tadi. Nah, alhamdulillah tahfiz Quran dah banyak. Tapi untuk orang yang mengajarkan kitab ini mulai makin habis. Makanya nanti dikatakan akhir zaman Al-Quran itu tinggal bacaannya saja, pemahamannya nggak ada lagi. Ini pemahaman Al-Quran. Baca Masya Allah. Nah, dikatakan kalau kalian tak dapat air, fatayammamu. Nah, maka bertayamumlah. Nah, tapi gimana tayamumnya tak tahu. Pemahaman terhadap Al-Quran, ayatnya hafal. Nah, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayatnya dibaca merdu suaranya. Nah, basuh wajah. Wajah itu dari mana sampai mana? Nah, itu pemahaman hilang. Di akhir zaman hanya tinggal bacaannya, tapi tak ada yang paham maknanya. Inilah cara memahami makna Al-Quran tadi itu. Nah, jadi dibagi Bu ya, Bapak dibagi. Jangan semuanya pondok tahfiz juga, pondok alim istilahnya. Yang seperti ini, ngaji seperti ini istilahnya pondok alim. Nah, kalau misalnya ada mungkin anak pertama pondok tahfiz, anak kedua jangan sampai tidak diajarkan ke alimnya. Atau dia sudah pondok tahfiz, setelah selesai lanjut ke pesantren yang mempelajari kitab-kitab begini, hilang nanti nih. Nah, saya cerita sama orang tuanya Yurdi, dulu kami belajar saat kitab Sabilal Muhtadin. Itu kitab hebat, saya bilang. Nah, itu kitab hebat tuh. Orang yang selesai memahami Sabilal Muhtadin, kata guru-guru dulu, boleh ngajar ke Malaysia. Sampai begitulah bahasanya. Karena memang itu luar biasa kitab isi itu. Tapi sekarang siapa yang ngajarkan lagi? Ada. Bahkan nanti udah payah, nggak ada lagi nyari kitab. Memang tak ada daerah sini ngaji berkitab. Nah, kirim satu orang anak remaja, biayai atau bagaimanalah, kirim entah kemana, ke Jawa, kemana segala macam. Tapi yang memang kuat himmahnya, semangatnya, dan memang cerdas akalnya, biayai terserah patungan orang sini, biayai sampai kemana, nanti kau balik ngajar sini. Kalau bisa begitu. Nah, kalau bisa seperti itu, apalagi di tempat yang udah nggak ada nih. Nah, ini untung Allah takdirkan saya jumpa sama Yurdi di Masjid Al-Bayan dulu. Nah, ada tadi. Jadi makanya kalau seandainya adalah yang memang perhatian, ini kalau begini, nah saya meninggal segala macam gimana? Yang meneruskan. Ini yang muda-muda, mau belajar, tes juga kecerdasannya. Takutnya udah biaya nggak paham-paham juga ya, payah juga. Ya, cari juga orang-orang yang cerdas lah. Nah, kirimkan belajar, betul-betul kok belajar, pahami isi kitab tuh. Nggak masalah, satu kitab saja, nggak usah banyak-banyak. Tapi yang menyeluruh, balik kok ajarkan orang di kampung nih. Kalau bisa 2, 3, 4, 5 orang, nah balik bikin pengajian sana sini. Nah, gitu yang kita harapkan. Saya resah dari dulu gitu. Nah, guru kami Ustaz Hafiz Yazid meninggal dunia, tak dapat gantinya. Ilmunya luar biasa betul. Kami belum sampai seperti itu. Gurunya Ustaz Hafiz Yazid, setelahnya Ustaz Oka Mas'ud meninggal dunia. Nah, sebelumnya mohon maaf Ustaz Oka Mas'ud meninggal dunia. Tak ada lagi yang bisa seperti itu. Saya bayangkan ini terus bakalan berkurang kualitas keilmuan ulama. Nah, ini kalau seandainya tak ada ganti, itulah nanti yang akhirnya tanda kiamat itu tinggal habis ilmunya. Nah, Islam tinggal namanya saja. Wudhu aja nggak ada yang bisa meluruskan lagi. Nah, coba pikirkanlah. Nah, gimana nih dusun rambutan? Dusun apa? Dusun? Kecamatan rambutan. Paling enggak satu kecamatan satu orang lah. Masih bisa lah dia keliling-keliling tuh. Nah, kecamatan. Kalau satu provinsi satu orang nggak sanggup dia. Satu kecamatan satu orang paling enggak, ada orang alim. Nah, kirim sampai Yaman, nanti balik ngajar sini. Nah, tadi
kami alhamdulillah di Tembung tempat saya tinggal, oh berlebih-lebih ulamanya, banyak kali. Nah, masih banyak majelis-majelis tuh. Nah, tempat kami tinggal tuh namanya, daerah kami itu Bandar Khalifah. Kata ulama, kenapa disebut Bandar Khalifah? Karena banyak betul ulamanya, khalifah-khalifahnya banyak betul memang. Ustadz Okam Mas'ud, Ustadz Abdul Halim, Tuan Guru Usman Tembung, nah, Mu'alim Supriyadi, Mu'alim Alamsah, banyak ngumpul ulama di situ. Kami tinggal pilih mau yang mana. Nah, kalau di sini katanya sudah tak ada, coba pikirkanlah. Nah, cari orang yang memang minat, biayai, nah, kemudian balik jadi ulama ngajar sini. Selama dia ngajar, maka orang yang terlibat dalam proses belajarnya pahalanya ngalir sama dia. Nah, itu tadi. Nah, ini kalau tidak difahami bisa jadi jenazah bayi tadi itu tak sah untuk disolatkan. Nah, jadi maka difahami betul. Nah, kalau misal saja ada anak kita atau anak saudara atau anak tetangga dimandikan, tanya sama Bilalnya, udah ditayamumkan Pak Bilal, tayamum apa? Itu jenazahnya, kan dia belum khitan, macam mau sholat aja dia. Ini kan orang tak paham nih berarti. Nah, udah tayamumkan sendiri, nggak payah tayamum tuh. Tepukkan tangan ke debu, misalnya karpet berdebu, tepukkan, habis itu usap ke wajahnya. Sengaja aku mentayamumkan mayit ini untuk boleh disolatkan. Tepuk lagi, usapkan ke tangannya, dah. Nggak mesti dia. Nah, kemudian memang kalau kita mengajar dengan kitab nih, itu tingkat kebenarannya ada ukurannya. Kalau ceramah-ceramah kan kita nggak tahu dari mana. Nah, jadi terkadang untuk beginilah, untuk menapikan keraguan, saya sering sampaikan, karena saya banyak ngisi sama mahasiswa. Mahasiswa ini orangnya skeptis, artinya banyak meragukan orang. Mahasiswa tuh begitu. Saya pernah jadi mahasiswa, kalau dosen saya ngomong saya nggak langsung percaya. Masa gitu? Nah, di mana itu kayak gitu hukum? Saya ngajar mahasiswa, saya ngomong, mereka googling, Pak, buka Google. Nah, hukumnya begini, langsung hukum begini segala macam tuh. Diuji dengan internet apa yang saya sampaikan. Nah, Masya Allah. Jadi saya bilang, kalau seandainya khawatir ajaran yang saya ajarkan menyimpang, ini kan ada rekamannya nih. Nah, saya insya Allah masih nggak apa-apa lah direkam. Bawa rekaman nih ke Komisi Fatwa MUI, saya bilang. Perdengarkan sama Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa ya, jangan bagian humasnya, dia nggak ngerti nanti itu. Nah, Komisi Fatwanya. Nah, Pak, ini kami ngaji begini, salah atau tidak? Nah, lurus atau tidak kaji ini? Nah, kalau seandainya dibilang tidak, ya saya tinggal tunjukkan aja orang di kitabnya begini kok. Saya nggak ngarang-ngarang sendiri kan begitu. Nah, jadi sampaikan ke situ kalau seandainya ragu, saya katakan begitu. Nah, bawa MUI provinsi kalau perlu. Nah, suruh dengarkan. Nah, kenapa saya berani begitu? Karena komisi fatwanya guru-guru saya. Jadi saya belajarnya langsung dari mereka. Jadi itu tadi. Jadi maka oleh sebab itu kalau seandainya, nah, kita belajar dengan ada guru yang kita percaya, kita insya Allah akan ada pegangan nanti dengan kitabnya, dengan gurunya, istilahnya sanad. Nah, jadi maka belajar teruslah, tolonglah. Saya sampai sekarang masih risau saya. Nah, kenapa ini kalau seandainya tak ada penerus nih gimana? Umat berikutnya yang meluruskan wudhunya segala macam. Nah, berikutnya wayajibu. Nah, wayajibu qarnun niyati bi awwali maghsulin, dan wajib membarengkan niat dengan awal basuhan. Kapan berniatnya? Kan tadi ada niatnya tuh kapan? Siraman pertama di badan, disitulah dibarengkan niatnya. Karena pengertian niat, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Siram, begitu air kena ke badan, maka saat itu dalam hati, sengaja aku mandi wajib. Siraman pertama. Nah, jadi itu caranya. Tapi seandainya lupa, misal nih, siram sekali,
siram 2 kali, siram 3 kali, baru ingat, loh ini kan mandi wajib, kok nggak pakai niat? Semalam kata Ustadz harus siraman pertama pakai niat. Nah itu kira-kira gimana tuh? Udah kadung 3 kali siram. Nah saya pernah jumpa orang seperti ini, dia ambil handuk, dilap lagi biar kesannya ngulang dari awal. Nggak mesti dilap lagi loh, tapi harus di awal begini. Yang 3 kali itu memang udah tersiram tapi dianggap belum terangkat hadas yang tersiram, maka pas gayungan keempat disitulah dia berniat, sengaja aku mandi wajib, inilah jadi siraman pertama. Mana-mana yang sudah basah dengan 3 siraman yang tak pakai niat, wajib dibasahi lagi, gitu aja, bukan mesti dielap dulu. Nah udah 3 siraman baru ingat, loh belum niat. Maka siraman keempat dibarengi dengan niat, maka siraman keempat itu yang jadi siraman pertama. Anggota tubuh yang sudah basah dengan 3 siraman sebelumnya wajib disiram lagi karena tadi tak pakai niat. Bisa difahami kira-kira ini ya. Nah, wa sunanuhu, sunnah-sunnahnya. Yang pertama al-istiqbal, kalau bisa mandi wajib ngadap kiblat. Itu sunnahnya, mandi wajib ngadap kiblat. Tapi nanti pas mau buang air kecil jangan ngadap kiblat kalau bisa adabnya. Pas mandi wajibnya ngadap kiblat. Nah, di set rumahnya kalau bisa pas mandi wajib tuh bisa ngadap kiblat. Nah, yang kedua wat tasmiyah, baca basmalah kalau tempat mandinya bukan tempat buang hajat. Mandi aja misalnya. Tapi kalau dia mandi di tempat yang juga dijadikan tempat buang hajat, misal kamar mandi masjid nih modelnya. Nah, di situ mandi, di situ buang hajat, maka di situ jangan baca basmalah, jangan menyebut nama Allah, jangan menyebut nama-nama yang mulia, karena tidak layak untuk disebut di tempat yang kotor begitu. Kemudian wa ghuslul kaffaini, membasuh 2 tangan sampai pergelangan dulu. Kemudian, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Itu dulu. Basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Nah, baru setelah itu, yang berikutnya menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh dulu. Nah, misal ada mungkin darah, ada mungkin mohon maaf bekas mani atau yang lain, itu dihilangkan dulu. Baru setelahnya berwudu. Perhatikan, ini yang sering ditanyakan orang karena memang makin samar bagi sebagian orang mana rukun mana sunnah. Sering saya ditanya, Ustadz kalau mandi wajib tak pakai wudu sah atau tidak? Wudu dalam mandi wajib hukumnya sunnah. Jadi kalau mandi wajib tak pakai wudu, mandi wajibnya sah. Nah, kalau dia mandi wajib tidak pakai wudu, maka mandi wajibnya sah. Nah, karena ini kan banyak yang udah mulai tersamar. Nah, sholat subuh kok nggak pakai kunut? Ya, kunut itu sunnah, bukan wajib. Nah, karena banyak orang yang makin samar, tak bisa membedakan mana wajib mana sunnah. Tapi ya yang biasa sudah wudu jangan ditinggalkan, tetap berwudu. Nah, tetap berwudu, jangan sampai ditinggalkan. Nah, kemudian yang berikutnya ta'ahudu mawadi'il in'itaf, untuk bagian-bagian yang terlipat maka itu diperhatikan betul-betul. Misalnya ketiaknya, misalnya lipatan lehernya, misalnya lekuk-lekuk telinganya, ujung matanya, apalagi kalau mandi mendekati waktu subuh, itu biasa ada kerak mata di situ. Maka itu diperhatikan, jangan sampai ada yang menghalangi air untuk ke situ. Begitu juga mohon maaf belakang lututnya, selangkangan pahanya, kemaluan depan dan kemaluan belakangnya, itu diperhatikan, jangan sampai ada yang tidak basah. Nah, jangan sampai ada yang tidak basah. Nah, kemudian wa takhlilu usuli sya'ri, masukkan jari-jari ke dalam sela-sela rambut. Itu sunnah. Bagi ibu-ibu, bagi kakak-kakak, jangan mandi wajib itu dalam keadaan rambut terkepang. Jangan mandi wajib dalam keadaan rambut tersanggul, tergulung, digerai supaya memang basah setiap helainya. Nah, kemudian yang berikutnya
Nah, dimulai pertama kali siraman itu dari tengah kepala. Ambil air 1 gayung, siram ke kepala tengah. Dah, 3 kali. Kepala tengah 3 kali. Setelah itu bagian tubuh yang sebelah kanan, ambil siram 3 kali kanan. Ambil siram 3 kali kiri. Itulah sunnah mulainya tadi itu. Nah, kemudian sunnah untuk digosok. Sunnah bukan wajib. Jangan cuma siram aja, kalau bisa sambil gosok. Nah, mazhab Maliki ini wajib. Mazhab Syafi'i menggosok ini hanya sunnah saja. Dan kalau bisa, tapi ini pasti teramalkan, airnya jangan kurang dari 1 sok. 1 sok itu dikit, kita insya Allah pasti berlebih. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 2,7 kilo. 1 sok itu ukuran zakat fitrah, Pak. Terbayang zakat fitrah berapa berasnya? 2,7 kan? Rasulullah kalau mandi wajib segitu. Sunnahnya jangan kurang dari itu. Wah, kita berlebih pasti, bukan kurang lagi. Nggak bisa kita mandi wajib sah dengan segitu. Rasulullah, dahsyatnya hematnya Rasulullah tuh, dengan air ukuran seukuran zakat fitrah itu sah mandi wajibnya semua, beserta sunnah-sunnahnya. Kita 1 sok itu sekali siram itu, belum beres lagi tuh. Gayung kita aja besar kurang besar. Nah, boros kita pakai air. Nah, jadi Rasulullah kalau berwudu airnya 1 mud, kalau mandi airnya 1 sok. 1 mud itu 7 on. Rasulullah kalau wudu airnya 7 on. Nah, kurang lebih segini aja nih. Nah, Rasulullah kalau wudu kurang lebih airnya segini. Sah beserta sunnah-sunnahnya. Kita wudu 1 ember, tak semua sunnahnya juga terlaksana. Nah, jadi ini yang dianjurkan. Kemudian yang berikutnya di sini dikatakan, wa an tutbi'ul mar'atu ghaira mu'taddatil wafati asarat dam bimiskin. Bagi wanita yang mandi wajibnya karena darah haidnya berhenti, disunnahkan untuk melekatkan wewangian, mohon maaf, di kemaluan depannya. Habis mandi, sengaja aku mandi wajib untuk mengangkatkan hadas haid misalnya. Nah, setelah selesai, ambil kapas atau tisu atau kain, kasih minyak wangi, mohon maaf, tempelkan ke situ. Nah, itu tadi. Itu disunnahkan seperti itu, nambah pahalanya, Bu. Nah, itu tadi. Itu disunnahkan untuk yang seperti itu. Dengan catatan dia tidak sedang ihram haji atau umroh, karena orang yang sedang ihram haji atau umroh haram memakai wewangian. Kedua, dengan catatan dia tidak sedang beriddah wafat. Kalau suaminya wafat, selama masa iddahnya dia tak boleh pakai wewangian. Ini bekal juga untuk para ibu-ibu. Seandainya suaminya wafat, selama masa iddah tidak boleh berhias, tidak boleh pakai wewangian. Dianjurkan pakai baju yang polos saja. Nggak usah yang cantik-cantik. Jangan bebedak, jangan berlipstik, jangan bercelak. Pakai wewangiannya cukup sabun kamar mandi aja ya. Kalau itu nggak dipakai pun macam apa dia. Nah, 4 bulan 10 hari tak bersabun. Wah, dah. Jadi cukup pakai sabun itu aja, jangan tambah parfum di luar. Itu udah dilarang sama Rasulullah memang. Nanti setelah habis iddahnya baru silahkan. Dan keluar rumahnya itu seperlunya saja. Ke tetangganya belanja ini itu segala macam, jangan dulu. Nah, untuk hal-hal yang lain, untuk cari makan boleh. Ya udah nggak ada suaminya, dia mau cari makan itu boleh. Kalau untuk cari makan, tapi untuk yang lain-lain jangan dulu. Jadi maka ini yang harus difahami. Nah, kemudian yang berikutnya, wala yaksilu min khurujil mani qabla al-baul, disunnahkan bagi orang yang mandi wajib karena keluar mani untuk buang air kecil dulu sebelum mandi wajib, supaya sisa mani yang di dalam itu habis. Jangan sampai udah selesai mandi wajib dipencet keluar lagi, wajib mandi lagi. Kenapa? Karena keluar mani lagi namanya. Insyaallah ini kaji kita akan datang nanti, faslun fi makruhatihi
pasal tentang beberapa yang dimakruhkan dan babu izalatin najasati, ini insyaallah akan datang. Bab tentang menghilangkan najis.